Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Gajah Mada Kyai Haji Hasanuddin dan juga Kepala Pondok Ustadz Ahmad Subairi, dan tak lupa pula yang kami hormati Ustadz Ustadzah yang hadir pada hari ini. Langsung saja mengenai rapat pada hari ini, yaitu evaluasi PPDB Pondok Gajah Mada. Langsung saja sesi pertama, sesi laporan dari Bendahara kepada Ustadzah Sakinah Firadatus Sakinah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya akan menjelaskan pemasukan dan pengeluaran, yang mana pemasukan sejumlah 16 juta dari masing-masing lembaga putra maupun putri. Untuk pengeluarannya, uang bensin sebesar 300.000, konsumsi rapat 300.000, mengadakan rapat 1 bulan 1 kali, penutupan akhir 400, uang turba 4 juta, uang ATK 500, brosur 5 juta, 1000 brosur, per brosurnya 5.000, banner besar 3 juta, per bannernya 310 banner, yang mana diletakkan di masing-masing daerah. Banner kecil 1 juta, per bannernya 100.000. Untuk uang konsumsi PSB sejumlah 720. Total pengeluarannya 15.220. Saldo akhirnya sebesar 780. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja laporan PSB Putra kami serahkan kepada Ustadzah Hasanatut Thayyibah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai petugas PSB Putra ingin melaporkan bahwa pada lembaga MTS yang mendaftar online sebanyak 30 siswa, yang offline 70, total 100 siswa. Pada lembaga SMP yang mendaftar online 45 siswa, yang offline 75 siswa, total 120 siswa. Pada lembaga MA yang daftar online 70 siswa, yang offline 80 siswa, total 150. Pada lembaga SMA yang daftar online 90, yang offline 90, total 180 siswa. Jadi total semua siswa sebanyak 550 siswa. Masalah pembayaran, alhamdulillah dari MTS sampai SMA lunas semua. Masalah dokumen atau data, banyak siswa yang tidak melengkapi dokumen. MTS 50 siswa, SMP 40 siswa, MA 30 siswa, SMA 20 siswa. Jadi siswa yang tidak melengkapi dokumen sebanyak 140 siswa. Itu saja yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya laporan PSB Putri kepada Ustadzah Ella Novia, kami persilahkan. Baik, saya dari perwakilan santri putri dari lembaga MTS yang mendaftar online 90, yang offline 150, total 240 siswa. Dari lembaga SMP online 55, yang offline 191, total 246 siswa. Dari lembaga MA daftar online 75, offline 177, total 252 siswa. Dari lembaga SMA yang mendaftar online 80, yang offline 200, total 280 siswa. Total keseluruhan sebanyak 1018 siswa. Data pembayaran yang lunas dari lembaga MTS 200, SMP 197, MA 215, SMA 210. Yang tidak lunas dari lembaga MTS 40, SMP 49,
MA 37, SMA 70. Data dokumen yang lengkap dari MTS 179, SMP 161, MA 150, SMA 190. Yang tidak lengkap dari lembaga MTS 61, dari lembaga SMP 85, dari lembaga MA 102, dari lembaga SMA 90. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada kendala-kendala mungkin dari bendahara maupun dari PSB Putra atau Putri? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada. Dari PSB Putra ada. Silakan. Adapun masalah yang kami hadapi selama PSB ini, yaitu yang pertama, masalah dokumen atau data. Banyak siswa yang tidak melengkapi dokumen, seperti ijazah, foto, dan akte. Masalah yang kedua, tentang pendaftaran online. Seringkali web sering mengalami gangguan seperti error atau lambat. Itu saja kendala yang kami hadapi. Baik, akan kami tanggapi. Untuk permasalahan yang pertama, itu di brosur sudah tertera bahwa persyaratan untuk pondok itu ada yang namanya fotokopi KK, ijazah, KTP, dan lain-lain. Nah, ini kenapa bisa terjadi masalah yang muncul tidak lengkapnya berkas ketika wali santri atau santri baru yang mendaftar ke pondok. Ini masalahnya di mana? Mungkin lupa di rumahnya. Udah baca mungkin ya. Ya segera dihubungi, karena kan ada di formulirnya itu nomor wali santrinya atau nomor ayahnya atau ibunya. Segera dihubungi lalu diminta berkas-berkasnya supaya lebih lengkap. Mungkin itu yang pertama. Mengenai yang kedua, permasalahan yang kedua mengenai web yang sering error atau rusak. Mungkin itu buatnya web yang murah, jadi sering error, sering rusak. Kita usahakan tahun depan kita buat yang mahal saja. Siapa tahu ada programming yang bisa membuat web tanpa error atau rusak itu. Meskipun mahal kita biayai, kita usahakan lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin cukup itu untuk permasalahan atau kendala di PSB Putra. Kalau di PSB Putri ada kendala? Ada. Monggo silakan. Dari Putri, yang pertama kuota siswa yang membludak, daya tampung yang terbatas. Yang kedua, kurangnya informasi yang menyebabkan kebingungannya peserta didik. Contohnya jadwal pendaftaran, syarat-syarat dan prosedur pendaftaran yang seringkali tidak merata baik di kalangan calon santri maupun orang tua. Yang ketiga, kurangnya tenaga panitia. Saya tanggapi kendala yang pertama. Apa yang pertama tadi? Kuota siswa yang membludak, daya tampung yang terbatas. Pondok kita kan sudah besar, jadi sebisa mungkin untuk tahun depan ini kita adakan tes masuk saja, agar supaya yang masuk ke pondok itu calon-calon anak baru yang terpilih, bukan semuanya masuk. Kalau semua masuk, kan yang daftar di pondok banyak. Untuk penampungan di asrama itu kan belum memadai. Nah, kita adakan tes di tahun depan supaya bisa meminimalisir membludaknya anak baru. Atau bisa jadi kita sowan ke pengasuh untuk mengadakan asrama lagi, memperluas kapasitas asrama putra atau putri nanti. Untuk yang kedua, apa? Kurangnya informasi yang menyebabkan kebingungannya peserta didik. Kami selaku kepala pondok kemarin itu mengadakan turba. Kenapa kurangnya informasi ke pelosok-pelosok? Karena pada waktu kami turba
itu kemarin hujan musimnya memang, dan juga transportasinya kurang memadai, sering kena air akhirnya mogok, nggak jadi terbang. Bukan mungkin lagi, harus memperbarui transportasi supaya kita turba itu lebih gampang, tidak mogok-mogokan lagi. Kan yang sering hujan di pelosok, apalagi pelosok jalannya itu becek, ada yang banjir, kadang kena hujan, kena sungai. Kita usahakan tahun depan memperbarui fasilitas untuk turba. Mungkin itu. Nah, yang ketiga, masalah petugas dari PSB Putri. Berapa orang? 2 orang kan? Dari sekian banyaknya santri putri yang daftar, petugas hanya 2. Itu menurut saya kurang banyak petugasnya, karena bisa menyebabkan kewalahan untuk petugasnya. Ditambah berapa semaunya, apa 7 atau 5 seenaknya, bisa ngajak siapa gitu agar tidak kewalahan lagi. Karena petugas PSB ini sudah dianggar konsumsi. Berapa tadi Ustazah konsumsinya? 720 720 selama 3 bulan. selama 3 bulan. Itu konsumsinya saja. Nanti beda dengan uang lelahnya di akhir rapat, ditambah saja nanti untuk petugas PSB Putra. Kewalahan enggak? Ya. Sudah cukup berarti 2 orang. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya mungkin cukup itu solusi dari kami. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini itu berjalan dengan baik di tahun kedepannya. Amin. Semoga apa yang kita harapkan bisa lancar untuk dilakukan di tahun depan. Cukup itu dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rapat pada hari ini. Semoga untuk tahun kedepannya menjadi lebih baik dari sekarang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.